Video kali lalu kita sudah bahas tentang bagaimana pegas itu tersusun secara seri, bagaimana konstanta penggantinya. Kita juga sudah melihat bagaimana pegas tersusun secara paralel. Dan kali ini kita bahas bagaimana susunan seri paralel, artinya kombinasi antara seri dan paralel dari pegas. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ini gambarnya, 4 buah pegas identik, masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1600 Newton per meter, disusun seri paralel. Beban yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 10 cm. Nah, ditanya berat beban W, ini bebannya adalah titik-titik-titik. Oke, ini adalah kombinasi, contoh gambar kombinasi pegas yang tersusun secara seri paralel. Nah, kita buat diketahuinya, yang pertama kita namakan saja bahwa ini pegas 1 konstantanya adalah K1, pegas 2, pegas 3, pegas 4. Nah, nilai dari konstanta elastisitasnya atau konstanta pegasnya sama. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4, yaitu 1600 Newton per meter. Nah, yang berikut adalah pertambahan panjang saat dikasih beban bermasa M dan punya berat tertentu adalah 10 cm. Nah, kita konversi ke meter adalah 0,1 meter. Nah, ditanya adalah kira-kira berat beban ini adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, yang pertama yang paling penting adalah kita mencari dulu konstanta pengganti dari susunan seri paralel ini. Oke. Nah, ini adalah gambar awal yang kita mau sederhanakan susunan pegas ini. Pertama adalah kita mau cari konstanta pengganti dari 3 buah pegas ini yang tersusun paralel, sehingga hasilnya akan menjadi ini konstanta pengganti untuk pegas 1, 2, 3. Di sini Pak tuliskan K1, 2, 3 konstanta pengganti dari pegas 1, 2, 3. Dan ini tetap konstanta pegas keempat yang sama. Nah, untuk mendapatnya karena tersusun secara paralel, maka gampang, K1, 2, 3 pengganti untuk ketiga pegas yang tersusun paralel ini adalah K1 tambah K2 tambah K3. Ini adalah persamaan pegas konstanta untuk mencari konstanta pengganti pegas yang tersusun paralel. Nah, hasilnya 1600 tambah 1600 tambah 1600 kali 3 hasilnya adalah 4800 Newton per meter. Jadi konstanta yang baru ini nilainya adalah 4800 Newton per meter. Nah, ini belum sederhana. Kedua pegas ini tersusun secara seri, maka kita harus buat konstanta pengganti yang paling sederhana adalah konstanta pengganti untuk 1, 2, 3, 4. Caranya, karena ini seri, kita buat ya persamaan konstanta pengganti seri adalah 1 per K1, 2, 3, 4. Ini gabungannya dari keempat pegas ini sama dengan, karena yang digabung adalah K1, 2, 3 dan K4, maka di sini 1 per K1, 2, 3, 4 sama dengan 1 per K1, 2, 3 tambah 1 per K4. Tinggal kita masukkan nilainya. Ini kan nilainya tadi 4800, ya kan? Maka 1 per K1, 2, 3, 4 sama dengan 1 per 4800. Yang keempat nilainya sama yang seperti tadi, yaitu 1600. Kita samakan penyebut. Jadi samakan penyebut dengan 4800 ini karena sama jadi dikali tetap di 1, sedangkan ini harus dikali 3 supaya penyebutnya sama, sehingga hasilnya adalah 1 per K 1, 2, 3, 4 adalah 4
1634 ya, 4 per 4800. Karena ditanya K134, maka kita balik. Jadi K134 atau konstanta pengganti seluruh sistem adalah 4800 bagi 4, hasilnya adalah 1200 Newton per meter. Nah, kalau kita sudah dapat dia punya konstanta pengganti, untuk mencari berat benda yang digantung ini, kita pakai persamaan hukum Hooke, di mana F sama dengan min K delta X, di mana min adalah menyatakan arah gaya pegas dan gaya tarik itu berlawanan. Nah, jadi min ini tidak masuk di dalam perhitungan. Tinggal F ini adalah gaya tarik. Gaya tarik yang berlaku saat ini adalah gaya tarik oleh gaya berat. Jadi F ini sama dengan gaya berat. Jadi kalau kita dapatkan F, berarti kita dapat juga gaya beratnya. Maka kita lihat F sama dengan K, kita masukkan 1200 kali delta L tadi adalah 10 cm atau 0,1 meter, sehingga hasilnya adalah 120 Newton. Ini adalah berat dari benda. Oke, kita sudah dapat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian materi terakhir dari elastisitas ini, yaitu tentang energi potensial pegas. Oke. Nah, energi potensial pegas itu adalah sejumlah energi tertentu yang dibutuhkan untuk meregangkan atau menegangkan pegas. Energi yang dimiliki pegas saat kondisi tegang atau tertekan merupakan salah satu bentuk energi potensial. Contoh yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita menarik ketapel. Ada konsep elastisitas di situ. Semakin besar tarikan kita, artinya semakin besar energi potensial, di mana potensial itu adalah potensi untuk melontarkan batu semakin cepat. Nah, persamaannya energi potensial itu adalah 1/2 kx kuadrat. Oke. Di kelas 1 kali lalu kalian sudah belajar energi potensial kelas 1 semester 2 ya. Dan kalian tahu setiap ada energi potensial yang berubah pasti ada usaha di sana, sehingga usaha merupakan perubahan energi potensial, sehingga energi potensial dari suatu pegas yang meregang sebesar X dari kondisi timbangnya. Nah, usahanya adalah sama dengan energi potensial final, ini F ini final, kurang energi potensial inisial atau awal, energi potensial akhir kurang energi potensial awal. Nah, kita masuk contoh soal yang sederhana. Contoh soal untuk energi potensial ya. Sebuah pegas diberi beban 2 kg seperti gambar berikut. Oke, ada pegas, kita beri beban bermassa 2 kg. Jika pegas mengalami pertambahan panjang 5 cm dan gravitasi bumi G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial elastisitas pegas tersebut adalah titik. Kita buat diketahuinya. Masanya 2 kg, oke. Delta L atau pertambahan panjang, di buku-buku juga sering ditulis delta X, tergantung kalian nyaman pakai yang mana, adalah 5 cm. Kita harus bawa ke satuan internasional yaitu meter. Nah, cm bawa ke meter kali 10⁻⁻², jadi 0,05 meter. Oke. Terus G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanya adalah energi potensial. Energi potensial kan sama dengan 1/2 kx kuadrat. Maka yang pertama kita cari adalah perhatikan, kita mau cari konstanta pegasnya. Dapat dari persamaan hukum Hooke. Nah, konstanta pegas sama dengan F per delta L. F di sini adalah apa? Gaya berat dari massa yang kita gantung pada pegas. Sehingga gaya berat ini adalah M dikali G. Oke, M dikali G dibagi delta L. Massanya 2 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, delta L-nya tadi 0,5.
Sehingga kita dapat hasilnya konstanta pegas dari perhitungan adalah 400 Nm. Kalau kita sudah dapat konstanta pegasnya, kita tinggal buat untuk energi potensial pegas sama dengan 1/2 kx kuadrat. Nah, kita masukkan nilai 1/2 kanya 400 kali 0,05 kuadrat, hasilnya adalah 0,5 Joule. Jadi ini adalah energi potensial dari suatu pegas kalau kita tarik dengan panjang atau dengan perubahan panjang, maksudnya ada 0,05 meter. Oke, demikian materi tentang contoh soal tentang energi potensial pegas. Nah, yang terakhir adalah beberapa pemanfaatan pegas sebagai produk perkembangan teknologi kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah dimanfaatkan untuk sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan saat melalui lubang-lubang seperti itu. Kemudian juga ada digunakan sebagai pegas pengendali setir mobil atau setir kemudi, ya. Nah, itu adalah dua contoh manfaat teknologi dari elastisitas. Nah, begitu banyak lain manfaat dari elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian searching dan pelajari. Terima kasih.